Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Purnamasari dari kelas 11 IPA 1 SMAN 94 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi dan struktur sel tumbuhan. Pengertian sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lain. Ini adalah contoh gambar sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat yang pertama ada vakuola. Vakuola berfungsi untuk menstabilkan tingkat pH, mengatur tekanan yang terjadi di dalam sel, dan memisahkan sisa zat metabolisme. Yang kedua ada badan Golgi. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantong tipis yang memiliki susunan berlapis. Fungsi utama dari organel ini adalah membuat zat kimia yang ada pada sel. Selain itu, organel ini juga berperan sebagai penyimpanan cadangan protein di dalam sel. Yang ketiga ada dinding sel. Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas. Hal ini berakibat positif karena dinding-dinding sel dapat memberikan dukungan, perlindungan, dan penyaring bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Yang keempat, ada membran sel. Membran akan membungkus dan melindungi dengan melakukan pemisahan materi sel internal dari lingkungan di luar sel. Fungsi utama dari membran sel adalah sebagai gerbang untuk penutup atau pelindung untuk sel. Membran sel berfungsi untuk mengamankan bagian sitoskeleton. Sitoskeleton terdiri atas protein dan berada pada bagian sitoplasma. Yang kelima ada kloroplasma. Kloroplasma merupakan organel yang mengandung klorofil sehingga membuat tumbuhan mampu memiliki pigmen berwarna hijau. Organel ini memiliki peranan yang sangat penting, apalagi untuk proses fotosintesis yang berguna untuk memproduksi makanan pada tumbuhan. Yang keenam ada nukleolus. Nukleolus atau anak inti adalah sebuah organel sel yang terletak di dalam nukleus dan berukuran lebih besar dari kromatin. Fungsi nukleolus adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Di dalam nukleolus, informasi genetik dibawa oleh DNA diuraikan sehingga menghasilkan RNA. Molekul RNA nantinya akan berfungsi sebagai penyusun organel ribosom di dalam sitoplasma. Yang ketujuh ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau yang disebut RE merupakan organ yang berperan sebagai jembatan untuk menghubungkan sitoplasma dengan nukleus. Fungsi organel ini adalah mengangkat sisa lemak untuk dijadikan sebagai cadangan makanan. RE memiliki dua jenis, yaitu halus dan kasar. RE kasar memiliki permukaan yang ditempeli butiran ribosom, sedangkan RE halus tidak dapat ditempeli oleh butiran ribosom. Yang kedelapan ada nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat komando pada sel eukariotik. Fungsi nukleus adalah